Kemudian yang terakhir kita ada metode ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu adalah upaya untuk melakukan ruqyah untuk diri kita sendiri. Nah, tapi kemudian jangan menjadi kamuflase. Saya tidak mau diruqyah, ruqyah mandiri saja. Ada beberapa penyakit yang memang memerlukan orang lain untuk membantunya. Ya, semisal ketika dokter ada tumor di lehernya, maka dia tidak bisa mengoperasi dirinya sendiri, perlu orang lain untuk menolongnya. Ya, untuk beberapa kaliber kekuatan jin tertentu kita memerlukan orang lain untuk meruqyahnya. Karena pada faktanya saat kita membuka Al-Quran saja sudah pingsan misalkan, ya, maka kita perlu orang lain. Ya. Nah, ruqyah mandiri dilakukan setelah proses ruqyah berhasil. Ya. Misalkan ruqyah dulu 2, 3 sampai 7 kali, baru setelahnya atas rekomendasi peruqyah ini harus ruqyah mandiri. Begitu ya Bapak sekalian. Ruqyah mandiri dibagi 2, untuk ruhaninya dan juga untuk jasadnya. Kalau untuk ruhaninya meningkatkan amal-amal soleh tentunya, memperbanyak ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, ya. Dan untuk jasmaninya kita melakukan namanya ada yang dikonsumsi, juga ada yang dipakai untuk di rumahnya. Baik, kita lihat di sini ada berapa herbal yang disiapkan Bapak sekalian. Kalau untuk ruhaninya ini dia ada beberapa amalan ya Bapak sekalian, dari mulai 2 rakaat fajar, zikir pagi petang, puasa sunnah, ya, sedekah, doa wudu, ya, dan seluruh amal-amal soleh yang meningkatkan ketahanan rohani kita. Nah, adapun untuk herbal-herbal yang dimiliki, ya, untuk herbal-herbal yang digunakan untuk ruqyah mandiri ada beberapa hal. Yang pertama yang terbaik adalah madu, misalnya. Ya, madu yang paling simpel dulu aja ya, air. Jadi kalau kita tidak memiliki apa-apa, maka kita bisa menggunakan air putih biasa yang kemudian didoakan. Zaman dulu itu ada orang yang mendatangi orang-orang soleh lalu minta air doa. Ya, apa yang dibacakan orang soleh tersebut sederhana sebenarnya Al-Fatihah. Kadang cukup Bismillah mereka baca. Ya, kalau orang-orang soleh zaman dulu Pak, ya, mustajab doanya. Ya. Nah, standarnya apa saja sebenarnya? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nanti ini akan lebih dahsyat lagi kalau menggunakan air zam-zam atau dicampur madu. Karena madu itu merupakan pengobatan Al-Quran, pengobatan wahyu, dan juga pengobatan medis ya, begitu. Jadi memang mengobati tubuh yang direkomendasikan oleh Al-Quran langsung. Ya, jadi bagaimana caranya? Bapak sekalian, ya, madu dicampurkan baiknya dengan air hangat, lalu diminum pagi sore. Saran saya adalah madu sidr. Dalam 2 bulan akan kembali staminanya, ya, gairah seksualnya, gairah hidupnya, ya, sihir-sihirnya rontok begitu. Dan kita ada namanya kita sediakan madu rehab. Di sini nggak ada ya. Nah, madu rehab itu diramu dengan apa? Diramu dari madu murni, kemudian habatus sauda, kemudian minyak zaitun, minyak bidara. Sayang di sini madu murninya habis ya. Anak sekalian. Maka kemudian Bapak dan sekalian, bagaimana cara pembuatan madu rehab tersebut? Madu rehab itu campuran daripada madu sebanyak 55%, kemudian sider sebanyak 10%, ya, kemudian zaitun dan habatus sauda sebanyak masing-masing, mohon maaf ya, dicatat aja langsung ya. Madunya itu adalah sebanyak 55%. Kemudian habatus sauda masing-masing 17%. Kemudian sider 10%, propolis 1%. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, madu ini Bapak sekalian dituangkan, berarti kalau 50% ya setengah daripada ramuan yang ingin kita buat.
Ini uji coba saja ya, karena tidak lengkap bahan-bahannya ini, mohon maaf ya. Saya diminta panitia untuk melakukannya. Kemudian habatus sauda ini 17% masing-masing sama. 17%-nya seperti ini. Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di rumah. Ini minyak zaitun 17%-nya. Kemudian minyak bidara. Di belahan dunia lain minyak bidara itu tidak dikonsumsi. Saya hanya menemukan di Indonesia yang edible, yang dikonsumsi. Tapi ini efeknya sangat dahsyat kepada untuk obat-obat anti sihir, begitu ya Pak Presiden? Kalau madu rehab sudah lengkap. Ya, kalau madu rehab itu sudah lengkap semuanya. Kita sudah produksi bertonton, bertahun-tahun ya. Alhamdulillah aman dan baik sekali untuk seluruh gangguan. Di dalam madu rehab itu, madu yang membuat bahan-bahan itu tercampur adalah ini. Madu Mesir. Madu habatus sauda dari Mesir. Madu habatus sauda itu madu dari bunga habatus sauda dari Mesir. Gimana Pak? Untuk yang sakit diabetes itu memerlukan madu yang sukrosanya di bawah 6%. Dan itu ada pada madu maroi Yaman, Pak. Madu sider kita sukrosanya di bawah 2,4%. Ya, jadi untuk diabetes ini ada kontroversi, katanya gimana madu untuk diabetes, untuk gula darah. Jadi madu yang baik yang dikonsumsi untuk orang penderita yang gula darah itu yang sukrosanya di bawah 4%. Dan madu kita sedang impor, sudah ready stock sebetulnya di Jakarta. Madu-madu maroi, madu-madu sider kita di bawah 2,4%. Jadi aman untuk diabetes. Begitu. Setelah ini baru dicampurkan Bapak sekalian ya. Dicampurkan seperti ini. Pada intinya Bapak sekalian, ya madu apa saja ya ketika diruqyah itu hasilnya sangat dahsyat, tetapi kami rekomendasikan madu Flores. Yang kita gunakan untuk madu sider, atau madu rehab itu adalah madu Flores. Flores adalah area di Indonesia yang panasnya paling tinggi mungkin ya. Jadi arealnya, kontur geografiknya panas. Jadi madu yang dihasilkan pun baik. Ada getirnya, puhur gitu. Nah, madu yang getir puhur, nah itu yang bagus untuk ruqyah. Nah, baik Ustaz. Ada madu impor yang mahal, namanya sider, itu yang terbaik di dunia, dari 2 juta sampai 4 juta per kilo. Ada juga yang murah, ya ini yang murah. Ini madu bunga habatus sauda. Dia hanya 100-200 ribu. Di atasnya ada madu maroi namanya, ya itu sekitar 400 sampai 600 ribu, di bawah 1 juta. Di atasnya lagi ada sumroh, sangat recommended untuk yang punya penyakit lambung, ya itu sumroh, nyaman, juga nyaman di kantong. Kalau sider itu engap, mahal, tapi sangat jitu, ya. Baik, seperti ini. Nah setelah ini, setelah dicampur seperti ini baru diruqyah. Di ruqyah, Bapak sekalian, ruqyahnya bagaimana? Sama seperti meruqyah air. Saya contohkan di sini ya. Yang esensial adalah suratul Fatihah, ya, Al-Kafirun, tambahannya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti bagi yang mau coba boleh ya, nanti ya. Saya ruqyah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hanya begitu saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qul ya itu justru yang sunnah. Ayat kursi tambahan, Al-Fatihah memang dia syifa. Al-Ikhlas tujuannya apa? Kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ingin meruqyah satu air dengan seluruh Al-Quran, cukup Al-Ikhlas 3 kali. Mudah kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq merontokkan ikatan sihirnya, Anas menenangkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq belum ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya Rabb, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran ini keberkahan bagi air dan herbal ini, jadikan racun bagi syaitan dan obat bagi manusia, penghancur ikatan-ikatan sihir siapapun hambamu yang minumnya, amin. Baik, ini sudah jadi obat. Kalau anda percaya boleh. Mana tadi yang Abang Fauji ya? Oke, sebentar. Ini buat Ocha ya. Ya, oke. Tadi yang jinnya ikut partisipasi. Kalau masih ada ya, kasih bonus bismillah ya, maaf ya. Coba diminum, gimana reaksinya? Nah kalau yang Pak Fauji ini, oh ada ya? Ada, bismillah. Ini ramuannya kurang sempurna, tapi original, handmade. Ya bismillah. Gimana Bang Fauji, rasanya gimana? Gemeter, padahal belum minum ya? Bagus nggak? Bagus ya. Coba Ocha minum aja, Cak. Bismillah. Boleh share sama teman-temannya kalau mau. Bismillah. Saya ingin minumkan dulu beliau ya, boleh? Khusus ya Bang Puji ya, mau? Kalau nggak mau dikasih teman ya. Tuh kan, padahal air putih aja ya. Begitu Pak Sadian. Bismillah. Ini Bismillah. Bismillah. Telan dulu ya. Telan. Dia dalam waktu 6 detik. Udah 6 detik belum? Udah, tundukkan lagi, oke? Ya, oke, tunggu ya. Udah terasa? Iya. Oke. Mau juga? Saya suapi beliau juga. Bismillah. Ini lebih heboh kayaknya. Bismillah. Ini boleh yang lainnya kalau mau coba. Ahwat juga ya, mau ya? Bismillah.
Ya. Ini satu ikhwan, satu akhwat begitu maksudnya. Itu bareng-bareng. Nah, gitu. Boleh. Enggak habis. Itu cukup ya. Bismillah. Langsung aja. Bismillah. Yang aman. Gimana rasanya? Gemeter aja. Area lain belum ya. Bang, ini gimana rasanya Bang Deden? Dingin tangan. Ya. Kaum muslimin, apapun yang dimakan pasti terasa di perut. Ini terasanya di dada dan di tangan. Pasti agak unik ya. Yang akhwat mana boleh dikasih? Udah belum? Oh, ini dia. Masih ada. Ini Ibu panitia. Ya? Iya, bismillah. Ini Ibu panitia, biar Ibu panitia. Ini. Kak, ini loh. Boleh dibantu. Biar Ibu panitia yang bagikan. Iya, silakan. Jangan dimuntahin. Oh, Ca, diminum. Ca, minum lagi, Ca. Bismillah. Minum lagi, Ca. Bismillah, Ca. Bismillah, minum lagi. Nih, beliau hanya minum air putih ya. Tapi lebih berat daripada laki-laki nih. Ini membuktikan bahwa apa saja ketika diruqyah itu hasilnya sangat dahsyat hamba Allah. Oh maaf, jeruknya lupa nih. Ini untuk menetralkan habatus saudanya sebetulnya. Alhamdulillah sudah masuk asyar ya. Gimana? Kalau madu rehab itu sudah sempurna, lebih kental. Karena ada madu floresnya dicampur madu Yaman. Ini lagi nggak ada, lagi habis. Iya. Gimana Bu? Air jeruknya dia untuk campurannya, untuk campuran madu rehab ini agar tidak terasa habatus sauda kan minyak ya. Nah itu untuk menetralkan air jeruknya. Boleh dicampurkan ke sana. Ibu juga bisa meramu sekarang, saya bimbing ya. Atau nanti habis asar deh ya. Boleh, masih banyak waktu. Kita akan bimbing bagaimana meramu masing-masing, ya Pak ya, agar dibawa pulang ke rumah nanti sudah jadi ramuannya. Ya. Gimana Bu? Kalau dicampur dengan air minum, baiknya Ibu bikin madu rehabnya, diminum lalu dicampur airnya di mulut, didorong. Di mix boleh, boleh, itu bagus. Jadi Ibu 1 gelas dengan 1 sendok itu sudah nanti akan jadi putih air putihnya. Hanya dia lebih strong gitu rasanya. Nah, jadi kalau anak-anak mungkin tidak suka gitu. Nah, sebagai biang aja bisa juga. Nanti lanjut habis asar ya. Habis asar kita lanjut. Mungkin masih ada waktu insyaallah sih habis asar itu, agar habis asar langsung ke sini aja. Saya bimbing Bapak Ibu untuk bikin air ruqyah, lalu bikin herbal yang dibawa ini, agar pulang nanti bawa masing-masing ya. Nanti saya cobain tuh hasil racikan Bapak Ibu gimana. Sama nggak dengan madu rehab? Standarnya yang itu tuh, yang mana? Ada nggak contoh Ibu? Maaf ya, ini contoh standarnya nih. Nah, seperti ini. Rasanya pun enak. Nah, ini resipi yang saya buat mungkin sekitar 1 tahun lalu, tapi masih terjaga. Rasanya tidak pernah berubah. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.